Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, malam hari ini kita pertemuan ke kurang lebih ke berapa ya Bu ya? Ada sekitar lebih 15 ya Bu. Alhamdulillah. Semoga setiap langkah kita hadir dalam majelis ini, Allah lipat gandakan pahala kebaikannya, Allah limpahkan keberkahan. Setiap langkah Allah hadirkan maghfirah dan juga rahmatnya. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini Allah sehatkan jasmani dan rohaninya ya Bu ya. Juga Allah berikan keluasan rizki. Begitu juga dengan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini Allah perkenankan kita saling bersilaturahim, kita saling bersilaturruh dan juga kita bermujahadah bersama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam, marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Mama Maria, ibunda kita, Bunda Novia dan juga Bunda Sri dan juga Bunda, Masya Allah malam hari ini sudah berkenan hadir. Bu Butin, Masya Allah, ahlan wa sahlan Bunda. Semangat ya Bun. Iya, Alhamdulillah. Semoga azam kita malam hari ini untuk thalabul ilmi Allah berkahi. Allah berikan ilmu yang bermanfaat, ziyadatul khair, ziyadatul barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan meneruskan kajian kita ya Bun. Kemarin kita sudah membahas tentang hadis Arba'in Nawawi yang ke-12. Alhamdulillah pada malam hari ini kita membahas hadis Arba'in Nawawi yang ke-13. Nah, tentang apakah hadis ini? Bismillah, kita baca bersama ya Bun. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas ibni Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Masya Allah. Rawahul Bukhari Muslim dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini siapa Bun? Ya, beliau ini adalah pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemarin yang meriwayatkan biasanya siapa Bun? Abu Hurairah. Ya. Kali ini yang meriwayatkan Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya Bun, singkat cerita, pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ada seorang wanita solihah yang beliau ini pengen memberikan sesuatu kepada Rasulullah. Pengen memberikan sesuatu. Kalau yang lain memberikan hartanya kepada Rasulullah, memberikan dukungannya kepada Rasulullah, memberikan tenaganya kepada Rasulullah, memberikan
sekuat tenaga mereka untuk Rasulullah. Jadi sahabat-sahabatnya Rasulullah ini berkorban jiwa dan raga, harta untuk Rasulullah dan agamanya Allah. Nah, beliau ini pengen juga berkorban. Nah, beliau mempunyai seorang anak yang soleh bernama Abu Hamzah Anas bin Malik. Nah ini, kemudian beliau bawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku mempunyai seorang putra, maka tolong terimalah putraku ini. Terimalah putraku ini untuk melayani engkau ya Rasulullah. Bawalah serta putraku ini kemanapun engkau pergi. Masya Allah. Kalau kita Bun punya anak laki-laki, kira-kira kalau mau diserahkan ke orang lain berat nggak Bun? Berat. Tapi Masya Allah, beliau adalah wanita yang sangat solihah, sangat percaya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, dan beliau ingin putranya ini bisa menjadi tangan kanannya Rasulullah, bisa melayani Rasulullah dalam setiap perjuangan beliau, dalam keseharian beliau, Masya Allah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima beliau, kemudian mendoakan anak tersebut. Wahai Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wahai Abu Hamzah Anas bin Malik, aku doakan engkau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau memiliki banyak harta dan engkau memiliki banyak anak. Ya Allah, karuniakanlah kepada Abu Hamzah Anas bin Malik ini harta yang banyak dan anak yang banyak. Ya, Masya Allah. Dan doanya Rasulullah itu ijabah ya Bun ya, dikabulkan. Maka sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Abu Hamzah Anas bin Malik, adalah salah satu sahabat yang terkaya, sahabat yang kaya saat itu. Kemudian pada saat beliau meninggal, anak cucunya beliau ini ada 100 orang. Jadi Masya Allah, barokahnya doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seseorang yang diberikan kepada beliau untuk menemani perjuangan beliau. Jadi ini sejarah singkat ya Bun ya, tentang Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Jadi ini Bu, makna dari hadis Arba'in Nawawi yang ke-13. Jadi kita yang sudah bersyahadat, yang sudah beramal solih, ini kita masih punya satu kewajiban lagi Bun. Ibu ya, kalau dalam surat Al-Asr wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jadi yang pertama, kita disuruh untuk beriman. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali 3. Yang pertama adalah orang yang beriman, wa 'amilus solihati, dan beramal soleh. Kemudian watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, mengajak kepada kebaikan dan mengajak kepada kesabaran. Nah, kemudian Bun, ada kewajiban kita lagi sebagai seorang muslim supaya sempurna keimanan kita, yaitu mencintai saudara kita, menyayangi saudara kita sesama muslim sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Masya Allah. Jadi ini kuatnya ukhuwah, kuatnya persaudaraan dalam Islam. Dalam Islam seseorang tidak dikatakan beriman jika tetangganya masih
terluka karena lisannya. Jika tetangganya masih sering setiap hari terluka karena perbuatannya. Itu. Kemudian penjelasan hadis. Hadis ini semakna dengan hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ahabba ayyuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ayyu'ta ilaih." Barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Nah, artinya apa, Bun? Barang siapa yang pengen jauh-jauh dari neraka, jangan sampai kepleset ke neraka dan pengen dimasukkan ke dalam surga. Artinya adalah syaratnya orang bisa masuk surga, hendaknya ketika ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dan hendaknya ia berperilaku kepada orang lain sebagaimana ia senang diperlakukan oleh orang lain. Jadi itu, Bun, ternyata salah satu syaratnya kita bisa masuk ke dalam surga adalah kita berhati-hati dalam lisan kita dan dalam perbuatan kita. Nah, kemudian, Bun, kita diperintahkan untuk mencintai sesama muslim. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 74. Terlihat ya, Bun, ya di layar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamahumullahu innallaha azizun hakim. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagaimana mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jadi sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Masya Allah, kalau kita pengen dapat rahmat dari Allah, Bun, ternyata ada syaratnya. Syaratnya ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 71. Jadi yang pertama adalah kita menolong saudara kita, saling tolong menolong dalam kebaikan, saling tolong menolong dalam kebenaran. Kemudian mengerjakan yang ma'ruf, mengerjakan hal-hal yang baik, amal solih, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk umat, dan mencegah dari yang mungkar. Jadi kalau ada kemungkaran, kita cegah sebisa mungkin, semampu kita. Kalau kita bisa cegah lewat perbuatan, kita cegah lewat perbuatan, ya Bun, ya. Kalau kita bisa cegah lewat lisan, kita cegah lewat lisan. Kalau kita tidak bisa cegah dengan perbuatan, nggak bisa cegah dengan lisan, cegah dengan doa, dengan hati. Yang terpenting kita sudah berusaha untuk nahi mungkar, mencegah kemungkaran itu. Kalau kita diam saja melihat kemungkaran, itu adalah sebuah kejahatan. Artinya kita harus mencegah sesuatu yang mungkar dengan semampu kita, sekuat tenaga kita.
Kemudian apalagi Bun? Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat pada Allah dan Rasulnya. Artinya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa apa Bun? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian faedah dari hadis ini. Jadi faedah dari hadis yang ke-13 ini ada 3 bunda. Yang pertama yang dimaksud dalam hadis adalah tidak semua umat, tidak semuanya itu beriman. Jadi yang dikatakan beriman itu yang pertama adalah yang percaya sama Allah dan Rasulnya, taat sama Allah dan Rasulnya, artinya bertakwa, mengerjakan amal soleh, mengerjakan rukun iman, mengerjakan rukun Islam, terus kemudian mengajak kepada kebenaran. Selain itu ada satu lagi Bu, syaratnya, yaitu mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Bahasanya ana uhibbuki fillah. Kalau wanita ya Bu ya, ana uhibbukum fillah. Jadi kita sayang sama saudara kita seiman itu karena Allah. Kita baik sama saudara kita seiman itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua Bun, wajib mencintai saudara kita sebagaimana mencintai saudara sendiri. Jadi walaupun bukan saudara kandung, saudara ketemu gede, saudara baru kenal di Sentralen, alhamdulillah kita ngaji bareng, kita tilawah bareng, ya Bun ya, halaqah Quran bareng, tahsin bareng, itu saudara kita Bun, saudara seiman, yang kekuatan ikatannya Masya Allah. Barang siapa yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, 2 orang sahabat yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kelak akan Allah kumpulkan di jannahnya. Dan ketika salah seorang sahabatnya ini ada di dalam neraka, sementara satu sahabat yang lain ada dalam surga, sahabat yang lain ini diberikan keutamaan, diberikan keistimewaan oleh Allah, boleh menolong sahabatnya yang ada di neraka. Masya Allah. Ya Allah, aku bersaksi sesungguhnya fulanah adalah sahabat terbaikku ketika di dunia. Kami pernah duduk bersama dalam satu majelis ilmu, kami mengaji bersama, kami tadabbur Quran bersama, kami tahsin bersama, kami berjuang di jalanmu bersama. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, jika ada dosa-dosa dari fulanah ini yang belum engkau ridho kepadanya, yang belum engkau ampuni ya Allah, maka tolong ampunilah ya Allah. Hamba bersaksi, beliau adalah orang yang baik, beliau adalah sahabat saya yang baik ketika di dunia. Maka dengan rahmatnya Allah, Allah angkat itu Bun tadi, seseorang yang sudah mau dicemplungkan ke neraka atau bahkan yang sudah ada di dalam neraka, udah kerendam sama apinya neraka, diangkat, dibersamakan dengan sahabatnya. Masya Allah. Jadi luar biasa ya Bun ya, keuntungan punya sahabat yang solih, solihah, nantinya bisa nolongin kita ketika di akhirat. Nah, kemudian Bun yang ketiga, wajib meninggalkan hasad. Nah, wajib meninggalkan hasad, karena orang yang hasad pada saudaranya berarti tidak mencintai saudaranya seperti ia cinta pada dirinya. Bahkan orang yang hasad itu berangan-angan nikmat orang lain itu hilang. Jadi bahaya banget Bun, bahaya banget orang yang hasad ini. Dan penyakit hasad ini Bun, Masya Allah, penyakit yang kadang-kadang itu lembut banget menyusup ke dalam hati.
Bisa jadi bun, kita yang tiap hari ngaji, kita yang tiap hari baca Quran ya bun ya, kita yang tiap hari masih kita sering taklim, kadang-kadang ada terbelisik sedikit aja benih hasad itu dalam hati. Ada orang yang share di status WA, di WA story-nya, jalan-jalan kemana bun, yang kadang suka bikin ngiri, ke Baitullah. Bener nggak bun? Jalan-jalan ke Baitullah misalkan, atau jalan-jalan ke luar negeri. Iya, nggak usah jauh-jauh ya bun ya, ke puncak aja ya bun. Terkadang bun, kita yang melihat postingan itu dalam hati kita ada setitik saja benih-benih hasad. Mungkin ya bun, lisan kita akan terjaga, tapi barangkali dalam hati ada ngebatin sedikit. Aduh ya Allah, enak bener nih orang jalan-jalan mulu ya, kagak pernah infak, kagak pernah sedekah. Bisa jadi. Nah, kadang-kadang kita terpleset oleh penyakit hasad ini. Nah, penyakit hasad ini bahaya bun. Penyakit-penyakit hati apa saja bun? Banyak ya. Kemarin hati kita bagi menjadi 3. Hati itu dibagi menjadi 3. Yang pertama kolbun salim, yang kedua kolbun maridun itu sakit, ketiga kolbun mayitun, hati yang mati. Nah, kalau hati yang mati insya Allah kita enggak ya bun ya, karena masya Allah Allah Maha Rahman Maha Rahim masih memberikan rahmatnya. Kita boleh sujud, kita masih tilawah, kita masih zikir, kita masih taklim ya bun ya. Tapi kolbun maridun ini bahaya. Kadang-kadang nggak kelihatan kalau kita itu hatinya sakit. Kelihatannya kita baik, kelihatan kita sabar, kelihatan kita ya mungkin dalam kasat mata kita tidak kelihatan orang yang hasad. Tapi bisa jadi dalam hati kita itu ada benih-benih hasad. Nah, ini yang berbahaya. Makanya Rasulullah SAW itu mencontohkan setiap hari itu beliau tidak kurang dari 100 kali mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal beliau ini sudah dijamin hatinya bersih ya bun ya. Hati beliau ini sudah dicuci oleh malaikat Jibril, sudah bersih. Tapi dalam satu hari beliau itu masih terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga dengan para sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Ada ya bun ya kisah-kisah, buku, ada bukunya. Insya Allah kapan-kapan jika ada nikmat kesehatan, panjang umur, nikmat waktu, kita bahas sedikit ya bun ya sirah sahabiyah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, senantiasa berzikir kepada Allah, zikrullah, beristighfar. Karena apa bun? Mengantisipasi itu tadi bun, kalau dalam hati kita itu masih ada benih-benih hasad. Karena kita adalah seorang manusia. Nah, sifatnya manusia itu lengkap bun, kompleks. Kita itu adalah manusia yang Allah anugerahkan sifat yang kompleks, makhluk yang sifatnya paling kompleks. Nah, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Jadi untuk menekan sisi buruk itu Allah perintahkan untuk senantiasa zikrullah, ingatlah kepadaku, supaya apa bun? Supaya kita jauh-jauh dari penyakit hati. Kalau kita sudah sibuk dengan mengingat Allah bun, kita udah nggak ada waktu, nggak ada tenaga lagi untuk hasatin orang. Kalau kita sudah menghabiskan tenaga kita, waktu kita, semua yang kita miliki, seluruh waktu kita itu untuk kebaikan, untuk berjuang di jalan Allah, untuk mengurus keluarga, untuk jihad fisabilillah, untuk jihad di dalam keluarga, udah habis nih bun ya. Kita diajak ngegosip, itu mending gosip apa mending tidur bun? Mending tidur. Nah itu kenapa kata Allah muslim itu harus bergerak, harus aktif. Nah kemudian harus selalu thalabul ilmi, terus thalabul ilmi.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, wahai sahabatku, jika engkau berjalan bertemu dengan taman-taman surga, mampir. Apa itu ya Rasulullah? Taman surga adalah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, ya bun ya. Ada dimanapun, di Kriya kita datang, di Perum kita datang, di BSD kita datang, di Jakarta kita datang ya bun ya. Yang penting sehat, ada ongkosnya, datengin bun. Karena Masya Allah, kemuliaan berada di majelis ilmu itu pun luar biasa. Setiap langkah kita bun, Allah jadikan rahmat, Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan maghfirah, ampunan. Kemudian selama kita berada di majelis ilmu, Allah sebut-sebut nama kita. Semuanya bun. Mau anak-anak yang lagi bobo, Masya Allah, Allah kasih rahmat, Allah sebut namanya. Ya Allah, Ananda Sena, Ananda Brilea, Masya Allah. Wahai umatku yang mulia, yang aku rahmati. Kita yang senderan, kita yang ngantuk, kita yang tertidur pun di majelis ilmu itu dapat rahmat. Kemudian apa bun? Didoakan oleh para malaikat. Jadi luar biasanya berada di majelis ilmu. Jadi itu bun, luar biasanya penyakit hasad ini. Hasad ini timbul akibat kita terlalu banyak waktu luang. Jadi orang yang hasad itu karena kita kebanyakan waktu luang, waktu kita nggak digunakan untuk hal yang bermanfaat. Akhirnya apa bun? Kita jadi sibuk ngurusin orang lain. Kalau kita udah habis waktu kita, tenaga kita untuk Allah, untuk keluarga, untuk masyarakat, ya bun ya, untuk kebaikan, kita udah nggak ada tenaga lagi untuk hasad-hasatan. Udah deh, mendingan tidur aja, jadi ibadah. Bisa jadi tidurnya orang beriman itu jadi ibadah bun. Karena ketika tidur itu nggak ada potensi untuk gosipin orang. Nah, tidurnya orang beriman juga ibadah. Dengan tidur tersebut bisa mengembalikan energi. Ketika bangun jadi seger lagi, jadi semangat untuk ibadah. Nah itu. Kemudian sedikit kita bahas tentang hasad ya bun ya. Sedangkan pengertian hasad menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaitu al-hasada huwal bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Jadi hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasati. Nah ini. Jadi rasanya itu nggak rela kalau orang lain itu seneng. Misalkan ada orang yang tetangganya beli kompor, dia yang kepanasan. Tetangganya ada yang beli AC, dia yang kedinginan, gergesin gitu ya bun ya. Meriang. Masya Allah. Gak ada beli lelaki. Iya. Jadi luar biasa, hasad itu gak pengen orang lain itu dapat kenikmatan, pengennya orang lain itu susah. Jadi ada beberapa tingkatan hasad. Yang pertama itu berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain hilang meski tidak berpindah padanya. Yang penting ilangin, ya Allah ilangin gitu. Jadi ada orang yang seneng dapat mobil baru, ya Allah mudah-mudahan besok mobilnya hilang. Astagfirullah. Kalau nggak mobilnya mudah-mudahan besok nubruk, baret gitu. Astagfirullah. Jadi itu udah hasad ya bun ya. Misalkan ada orang yang apa ya, bersedekah misalkan, alah sedekah segitu doang, pengen di dokumentasi gitu. Nah itu bahaya ya bun ya. Jadi orang yang hasad itu bawaannya julid, kalau bahasa kita ya bun ya. Jadi julidin orang lain, pengennya orang lain itu nggak dapat kenikmatan. Nah kemudian yang kedua bun, tingkatan hasad yang kedua nih,
berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Nah, berkeinginan nikmat tersebut pindah padanya gitu. Yang pertama tadi masih mending, cuman kepengen hilang aja itu nikmat, nggak pindah ke saya, nggak apa-apa ya Allah, yang penting dia hilang deh, biar sama saya kagak punya gitu. Kalau yang kedua ini bun, bahaya nih, kepengen nikmat orang lain itu hilang kemudian pindah ke padanya. Nah, contohnya apa bun? Nah ini yang bahaya nih. Kayak di sinetron, misalnya ada wanita cantik yang sudah menjadi istri orang lain. Ini ya bun ya. Ia punya hasad seandainya suaminya mati atau ia ditalak lalu ia ingin menikahinya. Jadi ada wanita cantik misalkan ya bun ya. Jadi ada laki-laki yang pengen, aduh mudah-mudahan itu suaminya besok kena stroke biar istrinya nanti bisa dinikahi. Nah ini contohnya. Atau kemudian bisa jadi ada yang punya kekuasaan atau pemerintahan yang besar. Ia berharap seandainya raja atau penguasa tersebut mati, biar saja kekuasaan tersebut pindah kepadanya. Nah ini, aduh pokoknya kalau sudah punya hasad dan ya bun ya, bisa jadi orang yang zolim banget. Jadi sifat hasad, sifat tamak, nah itu udah paket lengkap. Sudah paket lengkap, seseorang sudah terjerumus pada kezoliman, pada kemaksiatan. Nah, kemudian bun, ada tingkatan hasad. Tingkatan hasad kedua ini sama haramnya, namun lebih ringan dari yang pertama. Nah, kemudian tidak punya maksud pada nikmat orang lain, namun ia ingin orang lain tetap dalam keadaan yang miskin dan bodoh. Jadi dia itu nggak iri sama orang lain, tapi nggak rela orang lain itu pinter, jadi dihalang-halangin gitu. Misalkan nggak pengen orang lain itu dapat nikmat, dapat rizki, dapat sembako nih bun, dapat kupon misalkan, dapat sembako, dapat kupon, kuponnya diumpetin biar kagak dapat. Nah itu bahaya. Misalkan ada orang yang mau tolabul ilmi dihalang-halangin, nggak boleh tolabul ilmi biar pada nggak bisa gitu. Nah itu bahaya. Itu salah satu tingkatan dari orang lain. Hasad seperti ini membuat seseorang akan mudah merendahkan dan meremehkan orang lain. Jadi masya Allah, dari hasad kemudian naik ke sombong. Dari hasad, iri itu tadi ya bun ya, kemudian naik ke sombong, merendahkan dan meremehkan orang lain. Kita semua tahu iblis ya bun ya, diusir dari surga gara-gara apa bun? Gara-gara sombong. Masya Allah. Jadi ada sebuah hadis yang Bismillahirrahmanirrahim, kalau mohon maaf jika salah, yang artinya seperti ini bun. Jika ada seseorang yang memakai pakaian kemudian merasa pakaian itu lebih baik dari pakaian orang lain, maka sesungguhnya itu adalah seburuk-buruk pakaian. Nah, itu pakaian bun. Bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan kolbu kita? Jika kita merasa kolbu kita, diri kita jauh lebih baik dari orang lain, ana khairu minkum, maka sejatinya sesungguhnya itu adalah seburuk-buruk diri. Jadi itu masya Allah, luar biasanya sifat sombong ini bun, bisa membuat seseorang itu sangat rendah serendah-rendahnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian yang keempat bun, tidak menginginkan nikmat orang lain hilang, namun ia ingin orang lain tetap sama dengannya. Nah jika keadaan orang lain lebih darinya, barulah dia hasad. Nah, dengan menginginkan nikmat orang lain itu hilang sehingga tetap sama dengannya. Yang tercela adalah keadaan kedua ketika menginginkan nikmat saudaranya itu hilang. Jadi kalau kita pengen nikmat saudara kita itu hilang, itu kita udah hina kita di mata Allah ya bun ya. Kita sudah tercela karena kita sudah punya penyakit hasad itu tadi. Kemudian yang kelima,
Kelihatan ya Bun di layar? Menginginkan sama dengan orang lain tanpa menginginkan nikmat orang lain hilang. Inilah yang disebut dengan ghibtoh, sebagaimana terdapat dalam hadis. Nah, ini kita buka hadisnya dulu ya Bun ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnataini rajulun atahu Allahu malan fasallita ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, yang artinya tidak boleh hasad atau ghibtoh kecuali pada dua orang. Yang pertama, orang yang Allah anugerahkan padanya harta, lalu ia infakkan pada jalan kebaikan. Nah, jadi kita boleh iri sama orang yang infaknya banyak, tapi kita irinya kita tuh pengen nyontoh. Misalkan ada orang yang infak buat yatim 1 juta, ya Allah, saya iri banget pengen bisa infak 1 juta, ya Allah, tolong luaskanlah rezeki saya supaya saya bisa infak seperti si fulan. Nah, itu boleh iri dalam kebaikan. Misalkan teman kita tiap malam bisa bangun tahajud, tiap malam bisa qiyamul lail, terus tiap hari bisa kholas 1 juz. Kita pengen, ya Allah saya iri deh sama kamu bisa kholas tiap hari 1 juz. Alhamdulillah, doain saya ya biar bisa sama seperti dirimu. Nah, itu boleh Bun. Iya, dicontoh kebaikannya. Nah, kemudian yang kedua, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian ia menunaikannya dan mengajarkannya. Nah, itu boleh kita iri. Ya Allah, saya pengen punya ilmu seperti si fulanah misalkan, supaya bisa diajarkan kepada orang lain, minimal kepada keluarga, supaya bisa dapat amal jariah. Nah, itu boleh Bun. Artinya kita boleh iri kepada itu tadi, amal solehnya, supaya kita mengikuti. Hadis riwayat Bukhari nomor 73 dan Muslim nomor 816. Hadisnya sahih. Nah, inilah maksud berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itu tadi Bun, yang iri pada amal solehnya orang lain supaya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam apa Bun? Dalam kebaikan, dalam beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran. Mungkin ini saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebaikan itu hadirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kekurangan itu hadirnya dari diri saya pribadi. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini itu bisa mendatangkan ziyadatul barakah, ziyadatul khair. Amin insyaallah. Mungkin itu saja ya Bun ya. Selanjutnya mungkin bisa sesi tanya jawab atau sesi kita diskusi, sesi kita qodoyah, silakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya Bu, mungkin Bu Sri. Lalor banyak Bu.